Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Anak-anak Bapak sekalian, kelas 7 tahun pelajaran 2021-2022. Untuk MPLS pagi ini, materinya adalah pengenalan karakter dan budaya sekolah. Anak-anak Bapak sekalian, sebelum kita masuk ke materi, Bapak akan menyampaikan data diri Bapak dulu. Bapak akan mengenalkan diri, ya, nama Agusnil SPD, mata pelajaran yang diampu, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, atau Penjas Orkes. Baik, anak-anak Bapak sekalian, sebelum kita lanjutkan, Bapak berpesan tetap jaga protokoler kesehatan, patuhi protokoler kesehatan, sayangi diri kita, sayangi saudara kita, sayangi keluarga kita, dan sayangi sesama, agar tidak ada yang terpapar virus corona 19. Baik, anak Bapak sekalian, untuk pagi ini Bapak akan langsung masuk ke materinya mengenai pengenalan karakter dan budaya sekolah. Bapak yakin, Bapak percaya, anak Bapak sekalian sudah sering mengenal kata-kata karakter, sering mendengar kata-kata karakter, dan juga sering mendengar kata-kata budaya. Nah, pada pagi ini kita akan membahas masalah ini, ya. Baik, sebaiknya anak-anak Bapak sekalian sudah siap dengan buku catatan, pena untuk mencatat poin-poin yang penting yang menurut kalian diperlukan untuk dicatat. Karena ini nantinya akan diperlukan ketika kalian masuk ke sekolah, kalian akan membawa resume hasil bahwasanya kalian sudah mengikuti setiap materi MPLS dengan baik. Nah, anak-anak Bapak sekalian, kita mulai dari kata-kata karakter. Ya. Karakter menurut Sumarno Sudarsono. Nah, Sumarno Sudarsono adalah ahli, ya, seorang profesor, seorang penulis. Beliau berpendapat bahwa karakter adalah sebuah nilai yang sudah terpatri di dalam diri seseorang melalui pengalaman, melalui pendidikan, melalui pengorbanan, bahkan melalui percobaan, serta pengaruh lingkungan yang kemudian dipadukan dengan nilai-nilai yang ada di dalam diri seseorang dan menjadi nilai intrinsik yang terwujud di dalam sistem daya juang yang kemudian mendasari sikap, perilaku, dan pemikiran seseorang. Nah, kemudian ada lagi karakter menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, karakter merupakan bentuk atau cara berpikir serta berperilaku seseorang yang nantinya akan menjadi ciri khas orang tersebut. Dari dua pengertian tersebut dapat dipahami bahwa karakter adalah nilai yang sudah tertanam dan membentuk identitas. Nah, nilai-nilai karakter itu tidak bisa terbentuk dengan tiba-tiba, tidak bisa terbentuk dengan sendirinya. Nah, nilai-nilai ini, karakter ini akan terbentuk melalui suatu proses, ya, melalui suatu proses, dan proses itu berlangsung dalam waktu yang lama. Anak Bapak sekalian, karakter yang dapat dibentuk melalui budaya atau kebiasaan yang baik dilakukan secara terus-menerus. Nah,
berkelanjutan, serta di bawah pengawasan guru. Nah, di SMP 13, karakter akan terbentuk melalui kebiasaan-kebiasaan atau budaya-budaya sekolah yang sudah disusun, ya sudah direncanakan melalui beberapa kegiatan. Nah, kegiatan inilah yang dikatakan dengan budaya, yang dikatakan dengan kebiasaan. Nah, kebiasaan inilah yang berlangsung secara terus-menerus di sekolah kita. Anak Bapak sekalian, sesuai dengan tujuan MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah ini, diantaranya adalah agar siswa atau peserta didik baru dapat memahami aturan-aturan yang berlaku di sekolah, serta peserta didik baru dapat memiliki wawasan baru sehingga dapat mengenal dan beradaptasi dengan lingkungan sekolah yang baru. Nah, khususnya kita di SMP 13. Karena sebelumnya kalian berada di sekolah dasar, sekarang masuk ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu sekolah menengah pertama. Selanjutnya, agar peserta didik dapat melatih sikap mental, ya, dapat melatih mental agar dapat berinteraksi dengan lingkungan dan warga sekolah. Nah, dalam hal ini Bapak sampaikan lingkungan apapun yang ada di kawasan SMP 13 Pekanbaru, kalian bisa mengenal semuanya, dan juga warga sekolah. Jadi maksud dengan warga sekolah adalah mulai dari kepala sekolah, guru, pegawai tata usaha, dan penjaga sekolah, serta pengamanan sekolah. Baik anak-anak Bapak sekalian, kalau tadi kita berbicara karakter, sekarang kita masuk ke budaya. Budaya atau kebudayaan. Nah, ini merupakan suatu kebiasaan-kebiasaan yang ada di suatu daerah, yang ada di suatu kelompok. Nah, yang ini pada akhirnya akan membentuk karakter, ciri khas seseorang, ciri khas kelompok, maupun ciri khas daerah, suatu daerah. Nah, apa itu dengan yang maksud dengan budaya? Kebudayaan merupakan suatu kebiasaan-kebiasaan yang sudah berlangsung dalam waktu yang lama. Ya, berlangsung dalam suatu yang lama, sehingga membentuk kepribadian seseorang, membentuk karakter seseorang, membentuk karakter sekelompok orang. Nah, kalau dalam jumlah yang banyak akan membentuk karakter sekelompok orang, bahkan suku, dan bisa juga negara. Nah, artinya apa? Kebiasaan-kebiasaan yang sudah dijalani dalam waktu yang lama, inilah akan membentuk karakter seseorang. Oke, anak-anak Bapak sekalian. Nah, budaya-budaya atau kebiasaan-kebiasaan yang ada di masyarakat itu ada dua. Ada yang bersifat atau cenderungnya lebih baik, kemudian ada yang tidak baik. Nah, sekarang kita berbicara untuk kebiasaan-kebiasaan yang baik, yang membentuk kepribadian, yang akan membentuk karakter seseorang menjadi lebih baik. Baik, anak-anak Bapak sekalian, di SMP Negeri 13 ada berbagai macam kegiatan atau pembiasaan yang dilakukan oleh warga sekolah. Ya. Contoh, mulai dari ketika masuk sekolah, kalian datang ke sekolah, di pintu gerbang akan disambut oleh guru. Kita akan bersalaman, bertegur sapa, mengucap salam. Nah, ini salah satu kebiasaan atau pembiasaan yang dilakukan di SMP Negeri 13. Nah, kemudian apa lagi? Setelah itu, ketika sebelum memulai pelajaran, kita semuanya akan mengikuti kegiatan imtak. Ya, imtak ini dilaksanakan untuk semua siswa
baik yang berbeda kepercayaan, ya, yang berbeda agama. Untuk agama Islam kita melaksanakan imtak di halaman sekolah, ya, dengan membaca Al-Quran bersama-sama, membaca yasinan, kemudian kegiatan yang sifatnya religius. Kemudian bagi yang non muslim juga disediakan tempat, ya, disediakan tempat khusus untuk yang non muslim. Nah, mereka juga akan dipandu oleh guru yang sesuai dengan agamanya. Baik, apalagi kegiatan-kegiatan itu ketika sebelum masuk ke dalam kelas, kita akan berbaris di depan kelas dan nanti akan disiapkan oleh ketua kelasnya. Nah, di sini kita atau semua siswa sebelum masuk ke dalam kelas akan bersalaman lagi dengan guru yang masuk pada jam pertama. Nah, oke. Kemudian ada lagi kegiatan lain berupa kegiatan yang sifatnya ya, kegiatan yang sifatnya atau dilaksanakan di luar jam belajar. Contoh, ada kegiatan ekstrakurikuler. Nah, kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SMP 13, ada kegiatan rohis, ekskul rohis. Kemudian ada ekskul voli, ada ekskul futsal. Kemudian ada bulu tangkis, ada pasus, kemudian ada palang merah remaja. Nah, anak-anak Bapak sekalian, kalian ketika kita sudah memasuki pembelajaran tatap muka, anak-anak Bapak sekalian bisa memilih salah satu daripada kegiatan atau pembiasaan yang ada di sekolah tadi yang berada di luar jam pelajaran. Apakah itu voli, rohis, futsal, bulu tangkis, pasus, dan lain sebagainya. Kenapa? Kalian di sini apabila kalian masuk ke dalam kegiatan ini akan banyak hal yang akan kalian dapat, hal-hal yang sifatnya positif, akan membentuk karakter diri kalian masing-masing. Nah, ini sangat penting untuk kalian yang akan kalian laksanakan, akan berguna nantinya ketika kalian akan masuk melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi. Baik, anak-anak Bapak sekalian, kita lanjutkan. Bahwasanya di SMP 13 ada beberapa kegiatan atau budaya yang kita lakukan. Minimal ada 5 budaya yang kita laksanakan di sekolah kita di SMP 13. Yang pertama, gerakan literasi. Tujuan gerakan literasi adalah menumbuh kembangkan budi pekerti peserta didik melalui pembudayaan ekosistem literasi sekolah yang diwujudkan dalam gerakan literasi sekolah atau GLS. Bahwa program ini dicanangkan adalah selama 15 menit membaca buku non-pelajaran sebelum waktu pelajaran dimulai. Nah, kegiatan ini dilaksanakan untuk menumbuhkan minat baca peserta didik. Menumbuhkan minat baca peserta didik. Dalam artian bagaimana? Akan membentuk karakter siswa yang suka membaca. Kita pernah mendengar orang yang banyak membaca dia akan memiliki wawasan dan pengetahuan yang lebih baik, yang lebih luas daripada orang yang kurang membaca atau yang tidak membaca sama sekali. Kegiatan dilaksanakan untuk menumbuhkan minat baca peserta didik untuk meningkatkan keterampilan membaca agar dapat pengetahuan yang dapat dikuasai secara baik. Ya, materi baca bisa berisi nilai-nilai budi pekerti berupa kearifan lokal, nasional, dan global yang disampaikan sesuai tahap perkembangan peserta didik. Untuk kegiatan ini kita biasanya melaksanakan di halaman sekolah,
Ya, setelah kegiatan imtak, ya, setelah kegiatan imtak kita lanjutkan dengan kegiatan literasi. Semua siswa akan membawa buku bacaan sesuai dengan tema masing-masing. Dan ini kita lakukan secara terus-menerus. Nah, jadi apabila nanti anak-anak Bapak sudah datang ke sekolah, kita sudah melaksanakan tatap muka, semuanya wajib memiliki buku bacaan. Ya. Oke. Baik, kita lanjutkan yang kedua. Ada pembiasaan atau budaya kegiatan ekstrakurikuler. Nah, ekstrakurikuler tadi yang sudah Bapak jelaskan ada beberapa. Contoh ada rohis, ada voli, ada futsal, ada bulu tangkis, pasus, dan lain sebagainya. Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud untuk mengembangkan minat dan bakat peserta didik. Sekolah akan memfasilitasi terselenggaranya proses penumbuh kembangan minat dan bakat itu. Yang mana kegiatan ini peserta didik akan terbiasa dengan berbagai macam kegiatan yang bersifat positif. Ya, baik menyangkut kemampuan fisik maupun mental. Nah, jadi anak Bapak nanti setelah kegiatan tatap muka di sekolah boleh mengikuti salah satu daripada kegiatan ini. Kegiatan ekstrakurikuler sangat bagus, ya, sangat bagus untuk anak Bapak ikuti karena ini akan membentuk karakter siswa yang berdisiplin, yang memiliki karakter pekerja keras, jujur, percaya diri, saling menghormati, sopan santun, mandiri, dan terakhir adalah integritas. Nah, integritas ini penting, ya, karena dengan kita menjadi seorang yang berintegritas, artinya kita akan menjadi orang yang dapat dipercaya, baik perkataan, perbuatan, tindakan, maupun pekerjaan, serta setia. Kita lanjutkan untuk yang ketiga. Adanya kegiatan pembiasaan pada awal dan akhir KBM atau kegiatan pembiasaan pada awal dan akhir kegiatan belajar mengajar. Kegiatan ini bertujuan untuk membentuk kebiasaan harian yang bersifat rutin. Bentuknya tidak terlalu berat, hanya yang diperlukan adalah konsistensi. Ya, karena ini sifat rutin, biasanya cenderung disepelekan oleh siswa. Nah, untuk itu, ketika kalian sudah masuk nanti, sudah berada dalam pertemuan tatap muka, kalian wajib mengikutinya dengan sungguh-sungguh. Karena kegiatan ini akan diawasi oleh guru. Nah, kegiatan ini bisa dilakukan antara lain seperti mengikuti upacara bendera setiap hari Senin. Ya, wajib ikut. Kemudian apel, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, menyanyikan lagu-lagu nasional. Dan ada juga kita doa bersama. Itu yang dilakukan di awal pelajaran. Kemudian kegiatan yang dilakukan di akhir antara lain menyanyikan lagu-lagu daerah dan doa bersama yang dilakukan di dalam kelas. Dengan terlaksana kebiasaan rutin tersebut, peserta didik akan memperoleh banyak manfaat, mulai dari kemampuan menyanyikan lagu nasional dan daerah, terbentuknya sikap mental yang baik dalam bentuk refleksi, serta doa. Ya, doa merupakan kedekatan emosional melalui kegiatan berjabat tangan. Jadi, Bapak ulangi, dengan terlaksananya kebiasaan rutin tersebut, kalian akan memperoleh banyak manfaat, mulai dari kemampuan menyanyikan lagu nasional dan lagu daerah, sikap mental yang baik dalam bentuk refleksi, serta doa, serta kedekatan emosional melalui kegiatan berjabat tangan dengan guru maupun dengan sesama kawan. Yang keempat, membiasakan perilaku baik yang bersifat spontan, tiba-tiba. Nah, ini disebut dengan spontanitas. Hal ini penting mengingat karakter itu akan terlihat pada spontanitas perilakunya. Belumlah menjadi karakter yang sesungguhnya
jika perilaku yang tampak secara spontan adalah perilaku yang buruk. Nah, spontanitas akan menjadi ukuran bahwa seseorang telah memiliki karakter yang baik atau belum. Perilaku ini mencakup perkataan maupun perbuatan. Nah, di sekolah kita di SMP 13, yang karakter yang sifatnya atau pembiasaan yang sifatnya spontan bisa kita lihat ketika kalian berjalan. Ya, mungkin berjalan ke sekeliling sekolah, di dalam lingkungan sekolah. Nah, ketika di depan kita melihat ada sampah yang berserakan. Nah, di saat itulah kita bisa mengambil sampah tersebut dan membuangnya ke tempat yang sudah disediakan. Nah, ini salah satu yang sifatnya spontanitas. Yang kedua, bisa dalam bentuk mengingatkan kawan. Misalkan ada kawan yang membuang sampah sembarangan, ya, kita ingatkan, jangan buang sampah sembarangan, buang sampah pada tempatnya. Ini juga spontanitas. Nah, kemudian ada lagi, apabila ada kawan yang ingin cabut dari sekolah, ya, cabut ini atau bisa dilakukan dengan cara melempati pagar sekolah. Nah, apabila kalian ada menemukannya atau kalian diajak, disinilah kalian secara spontan untuk melarang dan mengingatkan kawan ini supaya tidak melakukan hal-hal tersebut. Karena hal ini sangat tidak baik, sangat tidak perlu dicontoh. Oke, anak-anak Bapak sekalian, jangan dicontoh hal-hal yang buruk yang akan membuat kalian menjadi pribadi yang tidak baik. Kemudian kita lanjutkan yang kelima. Sekolah membuat tata tertib sekolah. Nah, ini dia. Jadi, tata tertib ini akan berguna sekali sebagai pembatas antara yang boleh dengan tidak. Nah, mana yang baik dan mana yang tidak baik. Artinya apa? Tata tertib akan membantu siswa menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, dengan adanya tata tertib akan mengikat siswa, ya, akan mengikat siswa supaya tidak terjebak pada hal-hal yang akan merugikan dirimu sendiri. Dari semua budaya sekolah tersebut perlu adanya itikat yang kuat. Nah, dari pemangku kepentingan untuk menjalankannya. Ya, dalam ini adalah pihak sekolah. Dan kalian sebagai siswa wajib mengikutinya, wajib melaksanakannya. Nah, oke, anak-anak Bapak sekalian. Jadi ada 5 tadi yang harus kalian lakukan, yang akan kalian ikuti di SMP Negeri 13 Pekanbaru. Baik, anak Bapak sekalian, setelah kalian mendengar apa yang Bapak sampaikan tadi, dari kelima pembiasaan yang ada di SMP 13 tadi, bahwa semua itu berguna untuk membentuk karakter siswa, baik itu karakter siswa suka membaca, disiplin, cinta tanah air, menghormati guru, disiplin, ya, kemudian dapat membedakan mana yang baik dan tidak baik. Untuk itu, dari secara keseluruhan Bapak sampaikan, apabila kita mengikuti, kita menjalankan kebiasaan-kebiasaan yang baik itu dengan baik, ya, kebiasaan-kebiasaan itu dengan baik dan bersungguh-sungguh, insya Allah akan menjadi pribadi yang baik. Bapak yakin kalian akan menjadi pribadi yang baik. Dan pribadi yang baik, berupayalah untuk menjadi lebih baik. Oke, demikian saja materi ini Bapak sampaikan. Apabila ada hal-hal yang tidak berkenan di hati kalian, Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatian semuanya. Bapak ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.